Kalau yummy-yummy, itu urusan resep. Kalau urusan alat dapur, pilih Oxon. Sudah paling worth it. Oxon, be a chef for your home. Halo, selamat malam rekan-rekan Bangga. Wah, senang banget ya malam-malam kita nobar ya, nongkrong online bareng. Ya, udah 1 bulan ya kita ketemu lagi di nobar kita malam-malam, kita kumpul belajar lagi sesuatu yang baru ya. Bu Yeni selalu wajahnya senyum, seneng banget liatnya. Apa kabar, Bu? Baik, ya nih sama Mas Anwar di mute ya, nggak dibuka. Coba dibuka mau denger suaranya, sekalian kan ketemu alumni Bangga. Ani ngebuka nggak bisa. Baru bisa buka nih. Baik-baik. Ani, Kak Dea. Selamat malam semuanya Mbak Dea. Oh ada, ya selamat malam Bu Yeni, selamat malam Pak Sofyan. Waduh, ini dari alumni Bangga 1. Kalau Bu Yeni Bangga berapa Bu Yeni? 9. 9. Oh iya bener ya. Ada Bu Mbak Sri. Dea selamat malam, Bangga 4. Selamat malam dari Bangga 4. Pak Johan ya. Pak Johan ya. Ya, Malam Kak Rani, kangen suaranya. malam. Waduh, kita kumpul semua. Ada Purworejo Bangga 3. Terus ada Kayaknya harus offline juga nih Kak Rani. offline. Kalau offline ngumpulinnya susah dari seluruh Indonesia. Nggak ada duit kalau offline. Iya ya, kita kumpul offline. Itu dari seluruh Indonesia. Waduh, kayaknya nanti Mbak Dea yang keberatan ya, berat bayarnya. Mbak Dea demo nggak ada duit katanya itu kalau kumpul semua. Piknik ke Bandung, piknik ke Bandung. Piknik ke Bandung. Oh, Bu Yeni tuh jadi hostnya. Host banget. Mantap, siap berangkat. Ya berangkat ya. Alan dari Medan juga udah hadir, Pak Johan Lubis. Waduh, ini dari Bangga berapa saya lupa nih. Alan. Dari Bangga berapa Pak Johan lupa saya Dari Bangga 5, Bu. Oh 5, 1 ada, 3 ada, 5 ada, 4 ada, 9 ada. Yang belum Bangga berapa nih? Coba Bu Daumi Bangga berapa Bu Daumi? Bangga 8. Oh 8 udah ada. 2 belum. Oh 2 belum, mana 2? Ada yang dari 2? Ada hadir. Oh hadir. 5. 5 mana 5? 5 ada 5. 6. Oh nggak ada. Atau jangan-jangan saya lupa Mbak Rani dari Bangga berapa? Saking udah kelamaan. 4 nih dari Flores jauh-jauh nih NTT. Oh ada juga luar biasa, di sana sudah malam banget ya, tapi masih mau belajar malam-malam kita ya. Iya. Luar biasa, terima kasih. Bu Vera, apa kabar? Yang selalu posisi duduknya nggak berubah dari Bangga, selalu di situ terus. Wah, seneng banget ya. Kalau biasanya kan nobar nongkrong bareng offline, kalau sekarang nobarnya nongkrong online bareng dengan alumni Bangga batch 1 sampai 9. Seneng banget kita kumpul lagi, kita belajar lagi. Ini bukan belajar ya, kita sharing. Kalau malam-malam kita sharing. Kalau di Bangga udah belajar, udah kebanyakan pembelajaran, udah praktek juga, udah ngerjain tugas ya. Nah, kalau malam-malam kita enaknya nongkrong online bareng ya sama alumni Bangga. Pengennya sih offline, tapi Mbak Dea belum bisa mengakomodasi untuk offline. Jadi kita nongkrongnya online dulu ya. Dan bulan lalu siapa yang ikut? Coba jempolnya aja. Bulan lalu siapa yang ikut nobar? Yang pertama. Wah, Bu Yeni ikut, Bu Domi ikut. Siapa lagi yang ikut jempolnya aja saya bisa lihat. Atau jempol virtualnya. Bulan lalu kita belajar Canva ya, karena penting buat usaha kita desain-desain supaya bagus ya. Hari ini, malam ini nih, kita ngumpul bareng, kita mau
sharing apa lagi nih penting juga buat UKM Bangga nih ya. Kenapa? Karena malam ini kita mau dengarkan sharing mengenai pentingnya HKI atau hak kekayaan intelektual dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif ya. Ini penting banget karena kenapa? Nanti kan waktu kita di Bangga belajar tentang brand ya. Nah, kalau brandnya nggak didaftarin, nanti bisa diambil ya sama orang lain. Jadi, kenapa sih kita penting belajar tentang hak kekayaan intelektual ini? Supaya kita bisa tahu ya wawasan baru kita mesti gimana sih mengenai perlindungan HKI-nya. Teman-teman udah usaha, udah bikin brand yang bagus-bagus. Nah, kita hari ini, malam ini kita mau dengarkan sharing langsung dari ibu yang luar biasa yang sudah menyediakan waktu untuk kita semua. Ini beliau akan bawakan mengenai HKI untuk investasi jangka panjang UMKM ya. Ini penting banget. Jadi kalau teman-teman hadir hari ini terima kasih masih mau sharing, mendengarin sharing-sharing yang luar biasa setiap bulan sekali doang loh ya. Jadi jangan hilangkan kesempatan dan malam hari ini sudah hadir bersama dengan kita Ibu Sihol Puji Astuti Magdalena SH, panggilan sahabatnya, panggilan dekatnya Ibu Magda. Beliau ini Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Wah, pembicaranya aja udah keren ya. Jadi kalau teman-teman hadir malam hari ini, berarti teman-teman juga keren mau dengarkan hal-hal yang baru ya, wawasan yang baru, sharing yang baru. Jadi sekali lagi jempolnya mana yang sudah siap dengarkan sharing? Jempol virtual boleh, jempol beneran juga boleh, karena saya bisa lihat wajah-wajah rekan Bangga di sini. Oke, terima kasih buat jempolnya. Dan kita mau langsung ya, nanti seperti biasa, karena ini kita sharing yang mau ngobrol, mau nanya, langsung nanti bisa raise hand. Kalau mau nanya, Mbak Rani masih malu, nanya chat Zoom juga boleh. Ya, jadi kita mau simak yang menarik nih mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual. Oke, baik, saya persilakan Ibu Magda, silakan. Halo semuanya, selamat malam. Nama saya Magda, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Rani. Izin Mbak Rani, Bang Anwar, juga Bu Dea untuk langsung aja ya kita mulai supaya kita nanti punya waktu untuk tanya jawab. Ya, next. Baik, pertama-tama yang mau kita bahas adalah apa sih benda yang bernama ekonomi kreatif ini? Nah, menurut undang-undang, kita bicara menurut undang-undang dulu ya, biar paham. Menurut Undang-Undang 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif sendiri adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Jadi kaitannya sangat erat nih antara kekayaan intelektual dan ekonomi kreatif. Next. Nah, ada 17 subsektor dari ekonomi kreatif dan 7 subsektor diantaranya adalah subsektor prioritas. Subsektor ini dibagi dalam bidang kreativitas budaya, kreativitas desain, kreativitas digital dan teknologi, juga kreativitas media. 7 subsektor yang menjadi prioritas adalah kuliner, kria, fashion, game, aplikasi, film animasi dan video, serta musik. Lalu kita juga punya 3 subsektor baru di bidang kreativitas digital dan teknologi, yaitu konten digital, teknologi baru, contohnya seperti AI, lalu juga jasa TIK, contohnya pengembangan sistem informasi. Next. Nah, hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan sebuah produk atau proses yang berguna untuk manusia. Intinya, kekayaan intelektual itu adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Hak kekayaan intelektual ini sendiri terbagi menjadi 2, hak cipta dan hak kekayaan industri. Kalau hak cipta itu seperti lagu, buku, itu hak cipta. Lalu hak kekayaan industri itu contohnya
Itu merek, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak, sirkuit terpadu, juga perlindungan varietas tanaman. Next. Next lagi, Mas. Kita lewat. Nah, hak kekayaan di next lagi. Maaf. Hak kekayaan intelektual itu bisa kita alihkan. Bisa diwariskan, bisa kita hibahkan, bisa kita wasiatkan, bisa kita pindah tangankan melalui perjanjian, diwakafkan, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Next. Nah, ini yang menarik. Kita mulai masuk ya ke kita sebutnya rezim kekayaan intelektual. Yang pertama, merek yang paling umum. Merek itu apa sih? Merek itu adalah tanda yang menjadi identitas dari sebuah produk, barang, atau jasa yang ditampilkan secara grafis. Bisa dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Unsur-unsurnya apa aja? Bisa berupa gambar, bisa berupa logo, bisa berupa nama, atau kata, atau huruf, atau angka, susunan warna, sampai hologram dan suara. Bisa merupakan kombinasi dari hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, fungsinya apa? Untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Nah, merek ini sendiri dilindungi jika sudah didaftarkan. Prinsip perlindungan hak cipta itu adalah first to file. Jadi siapa yang pertama kali mendaftarkan, bukan siapa yang pertama kali berjualan atau siapa yang pertama kali memproduksi benda tersebut, barang atau jasa tersebut. Nah, fungsinya ini untuk berfungsi sebagai jaminan kualitas, tanda asal barang, dan memegang peranan yang sangat penting dalam era perdagangan bebas. Perlindungan hukum pada hak merek itu didasarkan pada kelas jenis barang dan jasanya. Jadi, pendaftaran merek itu punya 45 kelas untuk barang dan jasa. Kelas 1 sampai kelas 34 itu kelas barang, kelas 35 sampai 45 adalah kelas jasa. Gitu. Lalu merek itu apakah semua merek bisa didaftarkan? Tentu tidak. Kalau merek itu bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, ideologi negara, tentu tidak akan bisa didaftarkan. Contohnya bagaimana? Ini saya punya produk, gambarnya pengennya Palu sama Arit. Oh, itu bertentangan dengan idealitas negara, ideologi negara, maaf. Tentu saja akan ditolak. Lalu misalkan memakai mereknya memakai foto orang terkenal atau nama orang terkenal. Itu pasti akan ditolak. Lalu yang ketiga, memiliki persamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar lebih dahulu. Persamaannya ini bisa pada pokoknya, sebagian, atau persamaan bunyi. Jadi kalau misalkan merek yang sudah terdaftar adalah Jeko, lalu tulisannya kan J.CO ya. Lalu saya pengen daftarin nih, JEKO. Itu pasti ditolak. Karena pelafalannya sama-sama Jeko. Begitu. Ini kita bisa lihat contoh next. Contoh-contoh merek kata itu Indofood, Canon, Coca-Cola, itu tulisannya logonya ada kan ya. Nah, tapi kalau merek kata itu memang menuliskan nama mereknya. Kalau merek gambar, itu contohnya seperti merek Pertamina. Tanpa menulis kata Pertamina pun kita sudah tahu itu adalah merek Pertamina. Atau Apple. Apple kita semua udah tahu tuh gambar apel kegigit itu udah pasti produk Apple. Atau Tokopedia. Lalu ada merek kombinasi. Merek kombinasi itu di dalam logonya ada tulisannya. Contohnya seperti Pizza Hut, Hokben, begitu. Kita masuk lagi ada yang namanya merek 3 dimensi. Contohnya seperti Toblerone. Bentuknya segitiga. Jadi semua orang tahu dia berbeda dengan coklat lainnya karena berbentuk segitiga. Ada lagi merek hologram. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah lihat merek hologram ini. Ini adalah merek hologram dari Pegadaian. Lalu ada juga merek suara. Contohnya, tenenet, tenenet, tenenet.
Semua orang pasti udah tahu itu pasti Walls. Nggak mungkin nggak. Tanpa harus melihat orangnya masih jualannya masih di ujung gang. Tapi kita udah bisa tahu, oh dia jualan Walls. Atau sari roti. Sudah jelas dia mau kedengeran dari mana kalau tanpa kita lihat, kita sudah tahu itu pasti sari roti. Itu yang dinamakan merek suara. Next. Lalu ada juga contoh merek Indonesia yang sudah terkenal mungkin Brodo, sepatu Brodo ya. Indomie yang sudah mendunia, lalu teh botol. Itu contoh-contoh merek barang. Kalau jasa itu contohnya JNE, Gojek, Ruang Guru. Nah, mungkin nggak sih satu merek terdaftar untuk baik barang maupun jasa? Mungkin. Contohnya Jeko. Jeko ini terdaftar sebenarnya di 4 kelas. Jadi 3 kelas untuk barang, dia untuk makanannya, untuk minumannya, juga ada stiker-stikernya dan pembungkusnya. Lalu ada satu kelas lagi, dia daftar di kelas jasa untuk kedai makanan. Gitu. Lalu yang ketiga ada merek kolektif yang digunakan pada komunitas. Contohnya Unbelievable. Next. Kita beranjak ke paten. Paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Untuk jangka waktu tertentu, boleh dia pergunakan atau dia beri persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya itu. Nah, invensi ini adalah kegiatan memecahkan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang hasilnya bisa berupa produk atau proses atau penyempurnaan produk dan proses sebelumnya. Paten ini sendiri terbagi dua, ada paten biasa. Paten biasa ini yang membedakan paten biasa dengan paten sederhana, biasanya kalau untuk paten biasa itu harus melewati kegiatan riset dan pengembangan. Sementara kalau paten sederhana, dia punya nilai kegunaan yang praktis karena bentuknya atau konfigurasinya atau konstruksinya. Contohnya saya include di sini ada tongkat untuk e-toll. Dulu sebelum ada tongkat untuk e-toll, mungkin ketika kita mau tap kartu itu agak kesulitan. Ada kemungkinan kartunya bisa jatuh, e-tollnya bisa terjatuh. Atau kita karena jauh jaraknya kita harus keluar dari mobil atau buka jendela untuk bisa mencapai mesin e-toll tersebut. Tapi dengan adanya tongkat e-toll ini, tentu kita lebih mudah menggapai si mesin e-toll dan mengurangi kemungkinan si e-toll itu terjatuh. Begitu juga dengan sepeda lipat. Mungkin zaman dulu kalau kita rumahnya mungkin di Bekasi atau di Bogor, pengen jalan-jalan naik sepeda ke kota tua, sulit bawa sepeda. Tetapi ketika sudah ada sepeda lipat, kita bisa masukkan sepeda itu ke kereta api, ke KRL. Kita jalan naik ke KRL sampai ke kota, di kota baru kita bisa mengendarai sepedanya. Dan sangat amat aman ya, daripada kita daripada kita membawa sepeda di belakang mobil, kita pakai pengait, ada risiko jatuh. Tapi kalau sepeda lipat, kita tinggal masukkan ke bagasi dan semuanya menjadi lebih aman. Itu contoh paten sederhana. Next. Lalu kita bicara mengenai hak cipta. Nah, kalau hak cipta ini, hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan. Jadi kalau misalkan masih ide, aduh kira-kira saya mau bikin lagu tentang cinta dan putus cinta, nadanya kira-kira begini, lalu nanti musiknya bunyinya kira-kira begini. Tapi tidak diwujudkan, itu tidak dilindungi. Tapi ketika ide itu diwujudkan, lalu kita publikasikan, misalkan kita bikin di TikTok atau di Instagram, otomatis mendapatkan perlindungan tanpa harus dicatatkan ke DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Beda ya, kalau tadi merek, yang sebelum-sebelumnya merek, paten itu harus kita daftarkan. Tapi kalau hak cipta tidak perlu. Kita cukup publish pertama kali, siapa yang publish pertama kali itu memegang hak cipta. Itu perbedaannya. Lalu hak
Yang berkaitan dengan hak cipta adalah hak terkait. Hak terkait ini adalah hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan atau lembaga penyiaran atau produsen fonogram. Di dalam hak cipta ada dua jenis hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Untuk hak ekonomi, ini adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pendistribusian ciptaannya, dan lainnya. Contohnya, kalau seorang musisi menciptakan lagu, dia punya hak ekonomi untuk menjual CD-nya, menjual lagunya, streaming di platform digital, memberikan lisensi penggunaan lagu itu, misalkan dia mau pakai untuk film, atau di karaoke, atau di iklan. Dari situ dia akan mendapatkan royalti, itu hak ekonomi. Nah, kalau orang lain memanfaatkan lagu itu tapi tanpa izin, itu dianggap pelanggaran hak ekonomi. Lalu yang kedua ada hak moral. Hak moral ini melekat secara abadi kepada pencipta. Contohnya, kita misalkan menggunakan lagu Mozart untuk kegiatan kita, contohnya. Tentu saja kita tetap harus mencantumkan nama Mozart, gitu ya. Itu sebagai penghargaan kita terhadap hak moral dari penciptanya. Next. Lalu ada yang namanya desain industri. Ini berbeda dengan paten. Kalau paten tadi harus merupakan teknologi, ada penyelesaian masalah teknologi yang timbul. Tapi kalau desain industri, ini kreasinya tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan semuanya yang berbentuk 3 dimensi dan 2 dimensi yang memberikan kesan estetis. Jadi bedanya kalau tadi harus menyelesaikan masalah kalau paten, kalau desain industri ini memberikan kesan estetis. Lalu diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi dan dipakai untuk menghasilkan suatu produk. Jangka waktu perlindungannya 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Next, kita masuk ke rahasia dagang. Nah, rahasia dagang ini adalah informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan atau bisnis. Harus punya nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha. Lalu dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Contohnya apa? Resep KFC. Itu masih merupakan rahasia dagang. Walaupun banyak penjual ayam goreng, tetapi rasanya pasti berbeda. Karena resep KFC pasti berbeda dengan resep yang lain. Begitu juga dengan resep Coca-Cola. Gitu ya. Jadi kalau misalkan Coca-Cola itu kan masih dilindungi resepnya sampai sekarang, sehingga kalaupun ada yang menyamai rasanya, tapi pasti berbeda. Karena memang resepnya itu masih sangat dirahasiakan. Ada nggak sih pelanggaran terhadap rahasia dagang? Tentu ada. Kalau orang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang. Yang kedua, seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan, misalkan dengan pengancaman, atau dia menyuap supaya dia bisa mendapatkan rahasia dagang itu adalah pelanggaran terhadap rahasia dagang. Next. Ya. Jadi pentingnya hak ini apa sih? Kita jadi punya hak eksklusif, kita punya hak melarang orang lain untuk menggunakan KI yang kita miliki, lebih aman dalam berusaha, merupakan aset bisnis yang berharga, memberikan nilai tambah pada produk kita, lalu membedakan dengan produk-produk lain yang sejenis di luar di perdagangan, punya jaminan mutu produk dan usaha, sarana pengembangan usaha, mendorong kreativitas, juga menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha. Next. Nah, ada yang namanya skema pembiayaan berbasis KI. Jadi KI ini akan bisa digunakan sebagai objek penjamin utang. Jaminan fidusia atas kekayaan intelektual adalah bentuk jaminan kebendaan di mana pemilik KI tetap memegang hak kepemilikan atas kekayaan intelektual tersebut, namun hak penggunaannya dialihkan secara terbatas.
kepada kreditur atau pemberi pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman. Nah, kontrak dalam kegiatan ekraf itu perjanjian hukum antara dua pihak atau lebih yang mengatur kerjasama terkait pemanfaatan KI atau hasil karya kreatif. Lalu yang ketiga, hak tagih adalah hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran dari pihak ketiga berdasarkan kontrak yang sudah disepakati. Syaratnya bisa kita lihat mengajukan proposal, punya usaha ekraf, punya perikatan terkait KI produk ekonomi kreatif, dan yang paling penting juga memiliki surat pencatatan atau sertifikat KI. Peraturannya bisa kita baca semua di PP nomor 24 tahun 2022. Nah, kembali lagi Mas ke slide nomor 5. Dari semuanya yang tadi sudah saya jabarkan, ini saya ada bikin sedikit tabel untuk membedakan KI. Merek, bedanya apa sih dengan paten, dengan hak cipta, dengan desain industri, dengan rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Ada semua perbedaannya. Contohnya, kalau untuk merek, itu perlindungannya teritorial di Indonesia saja. Aduh, jadi gimana dong kalau saya pengen produk saya ini sudah booming, saya pengen jual misalkan ke Malaysia. Bisa. Kita harus daftarkan juga di sana. Gitu. Tetapi kita tidak perlu datang ke sana, kita bisa mendaftarkan dari kantor DJKI di Indonesia. Gitu. Lalu paten misalkan. Paten ini harus ada syarat-syaratnya, kebaruan, langkah inventif, dan bisa diaplikasikan ke industri. Gitu ya. Ini kita bisa lihat semua di sini, mungkin nanti juga bisa dibagikan kepada teman-teman untuk membedakan. Jadi memastikan nih, aduh produk saya ini cocoknya dilindungi dengan apa ya? Dengan merek kah, dengan paten kah, dengan hak cipta kah, dengan desain industri kah? Gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang ke slide nomor 16, Mas. Bagaimana sih kita caranya mendaftarkan atau mencatat KI? Semua sudah bisa dilakukan secara online sejak 17 Agustus 2019. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu lagi harus mencari kantor wilayah hukum atau datang. Aduh, kayak gimana ya caranya ya? Semuanya kita bisa lakukan melalui website. Paling gampang kita ke website DGIP, nanti di situ ada pendaftaran. Kita tinggal pilih kita mau daftar apa nih, hak cipta kah, merek kah, paten kah, atau desain industri. Lalu langkah berikutnya, kita harus membuat akun pendaftarannya. Setelah kita membuat akun pendaftaran, baru kita bisa upload semua persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Jadi kita sendiri bisa memantau kira-kira pendaftaran kita tahapnya udah sampai mana nih. Gitu. Semua bisa kita lihat dari akun tersebut. Jadi sangat memudahkan. Biayanya berapa? Nah, ini kita bicara soal biaya. Untuk merek contohnya yang paling gampang ya. Merek itu 1,8 juta. Tapi kalau kita punya surat rekomendasi UMK, itu kita biayanya menjadi 500.000. Begitu juga dengan hak cipta dan desain industri serta paten. Ada skema UMK yang mempermudah para pelaku UMK untuk melakukan pendaftaran dengan biaya yang lebih murah. Begitu. Baik, mungkin sampai di sini dulu pemaparan dari saya. Mungkin lebih enak lagi kalau kita bisa langsung tanya jawab. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan atau masih kurang mengerti, masih bingung nih apa sih nih maksudnya nih tadi yang diomongin apaan sih? Monggo silahkan ditanya atau mau langsung cerita nih saya usahanya ini nih, kira-kira cocoknya apa ya? Monggo silahkan. Terima kasih Bu Magda untuk penjelasannya. Nah, sudah ada yang resen, tapi sebelumnya saya mulai dari yang chat Zoom dulu ya, Pak Tarno dan Pak Sofyan. Pak Tarno, saya masih ingat, tenang, tidak dilewatkan nanti ya. Karena untuk program Bangga kelewat terus. Oke, kita mulai dari yang chat Zoom dulu, Bu Magda. Ada yang nanya dari Bu Hana, GG Lampung.
malam Kak Magda, desain industri batik biasanya kan beragam. Kalau batik kan banyak tuh ya Kak Magda ya, sampai desainnya luar biasa gitu ya. Namun kadang cenderung sama gitu kan. Ya. Apa yang terjadi jika seseorang melanggar hak orang lain dan bagaimana cara menangani pelanggaran HKI-nya. Baik. Saya langsung jawab ya. Ya. Jadi gini, kalau misalkan desain industri dirasa sama dengan milik orang lain, yang berhak mengajukan tuntutan adalah yang memiliki sertifikat atau memiliki hak atas desain tersebut. Nanti akan, jadi begini, kalau misalkan desain batik ini kan perlu ahli ya. Perlu ahli, mungkin kalau menurut saya bisa aja corak A dan corak B kayaknya sama-sama aja. Karena saya bukan ahli di bidang batik. Jadi nanti bisa ditentukan atau bisa diputuskan oleh ahli batik ini sama atau tidak. Begitu. Jadi mungkin yang pertama dari pemilik di sertifikat desain industrinya dulu boleh mengajukan somasi atau mengajukan pertanyaan, ini kok desain batiknya nyontek atau nyaru punya saya nih, mirip-mirip punya saya. Nanti kan tentu saja pihak yang kita tanyakan akan memberikan penjelasan, oh enggak kok, ini beda. Nah, di situ kita bisa bawa ke eh, ahli batik. Nah, kalau menurut ahli batik ini memang, iya ini sama, dan orangnya tidak mau atau bersikeras, sebagai pemilik sertifikat KI, sebagai pemilik hak kekayaan intelektual, itu jangan lupa boleh melarang. Kalau misalkan memang dia masih membandel, ya boleh dilaporkan secara perdata. Begitu. Oke, jadi yang penting kita harus punya sertifikat dulu ya Kak Magda ya, bahwa batik kita sudah terdaftar gitu. Betul. Jadi pastikan nih berarti rekan-rekan bangga kalau merasa bahwa nih kreasi saya unik gitu. Jadi boleh daftarkan. Tadi kan udah ada alamat ininya juga ya pendaftarannya. Nanti mungkin boleh dibantu Mbak Dea ya share di setiap grup gitu. Karena tadi udah lengkap semua. Biayanya pun tadi udah dijelaskan gitu. Untuk UMKM ada bedanya juga ya Kak Magda ya. Betul. Biayanya. Nah, kita akan langsung dulu masuk ke yang resen. Ada Pak Tarno udah turun tangan. Turun tangan. Kita ke ini dulu, Pak Sofyan juga turun tangan ya. Berarti kita masuk ke Ibu Sri Murniati dari Kezia Queling ya. Silakan Bu Sri. Bisa dibuka mic-nya? Halo, iya. Halo. Halo. Iya, saya mau tanya, Bu. Kalau pendaftaran ini baik hak paten maupun merek dagang, itu nggak ada sangkut pautnya dengan NIP ya, Bu? Maksudnya gini, misalnya NIP-nya kan atas nama anak saya. Nah, kebetulan anak saya kan autis. Nah, terus saya mikir kalau misalnya merek dagang dan lain-lain itu kan nanti banyak urusannya dengan hukum ya. Nah, itu bisa nggak kalau saya mendaftarkan atas nama saya gitu? Jadi lain dengan NIP-nya. Tidak masalah, Ibu. Nggak ada masalah ya? Betul, tidak ada masalah. Jadi Ibu bisa mendaftarkan produk Ibu, merek Ibu berbeda dengan NIB-nya. Gitu. Oh, oke. Makasih, Bu. Yang Makasih. penting Bu, mesti dipastikan bahwa mereknya belum dipakai oleh pihak lain ya Bu ya. Caranya bagaimana? Caranya paling gampang adalah masuk ke website PDKI. Mas Anwar boleh buka website PDKI, boleh share screen biar Bapak dan Ibu bisa melihat. Ini yang paling utama dalam pendaftaran merek ya. Namanya PDKI. Boleh dibuka aja Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Yang ini ya, Bu? Itu nggak bisa diklik Mas, jadi mungkin buka tab baru. Oh, Iya. Di sebelahnya aja Mas Anwar tab-nya. Oke. Berarti, Bu, kalau misalnya kalau kita daftar ternyata udah dipakai orang lain ya, kalau merek dagang, kita harus ganti NIP-nya ya, Bu? Begini Bu, kalau NIB itu kan izin ya Bu ya.
Mm-mm. Dan itu kan ngurus izin itu setahu saya cepet ya Bu ya, kalau NIB ya Iya, Bu. langsung, iya. Langsung. Nah, Mm-mm. jadi gini Bu, pastikan dulu merek Ibu punya sertifikat, udah fix berarti namanya nih ya, kalau misalkan merek, karena gini Bu, kalau merek itu bisa 3 bulan sampai 10 bulan, bahkan bisa Mm. lebih, supaya keluar sertifikat. Nah, kalau sertifikat sudah ada pada Ibu, sudah terdaftar, baru kita ganti NIB-nya. Gitu Bu. Oke, oke, oke. Jangan serta-merta, aduh, merek saya nih yang keterima yang saya mau daftarin merek ini, tapi udah nggak bisa. Berarti saya harus ganti. Berarti saya ganti NIB juga. Jangan Bu, tunggu dulu. Sertifikatnya dulu dapat. Karena kalau sertifikat sudah dapat, berarti kan pasti Ibu yang memiliki hak itu kan, hak Mm-mm, mm-mm, mm. baru NIB-nya diganti dan yang lainnya juga bisa diganti gitu. Oke, oke, makasih. Nah, ini Makasih. yang tadi Bu saya bilang, Ibu lihat dulu nih Mm. ke pangkalan data kekayaan intelektual, ke Mm-mm. merek. Mungkin Ibu mereknya apa? Kesia Quilling. Ya ya, K-E-Z-I-A. Kezia. Kesia Quil, ya. Qui, ki, ya betul. Ya. Nih, coba cari di fonetik Mas. Itu kan ada normal, fonetik dan gambar. Ya. Nah, Kezia ini udah banyak Bu. Ya, tapi kita harus Mm-mm. lihat kelasnya Ibu itu kalau Quilling itu produknya apa ya Bu ya? Coba saya Craft, sambil carikan ya Bu ya. craft. Ini apa Bu? Kita harus tahu end produknya Bu. Oh, produknya lukisan lukisan kain, terus bunga kertas, bingkai bunga kertas. Oke, sebentar ya Bu ya, saya cek dulu ya Bu. Figura gitu ya Bu ya. Iya, bentuk figura. Nah, kalau untuk bingkai ini kelasnya ada di kelas 20. Hmm. Di kelas 20. Wah. Oke, ini kan kelas 28, 21 yang sudah didaftar ya ke atas lagi Mas, ya. Sorry, ke bawah lagi 16, 25. Selama dia tidak ada di kelas 20, Ibu boleh pakai. Hmm. Tapi kalau dia Walaupun ada di kelas 20, Ibu harus hmm. ganti. Bentar ya, saya bantu cari dari sini. Tapi setahu saya dengan lukisan itu beda kelas ya Bu ya. Jadi mungkin harus daftar di 2 kelas, berarti biaya pendaftarannya dikali 2. Oh, gitu. Betul, Oh. karena pendaftarannya itu harganya per kelas, bukan per jenis barang ya Bu ya. Mm-mm. Contohnya gini, contohnya begini. Apa sih bedanya? Eh, kelas 30 itu adalah makanan berbahan dasar tepung. Di situ Mm-mm. ada roti, ada kue kering, ada kue basah. Ibu mau daftarin di kue kering, kue basah, roti, donat, pizza, 5 barang itu harganya tetap sama Bu, karena masih sama-sama di kelas 30. Mm-mm. Tapi kalau udah beda kelas, misalkan Ibu mau masukin ayam goreng. Ayam goreng itu di kelas 29, sudah beda kelas. Jadi harus kalau mendaftarkan di 2 kelas yang berbeda, biaya pendaftarannya juga menjadi 2 kali lipat. Ya. Oh, gitu. Hmm. Itu merek dagang tuh seperti itu ya, Bu ya. Berarti jadi kalau ininya produknya banyak harus daftar sampai berapa kali gitu Betul. sesuai kelasnya. Betul, Ibu. Saya baru ngerti. Bu, kalau misalnya saya daftarnya ini dulu, haknya desain, nggak usah merek dagang dulu. Itu gimana? Per barang ya kalau desain itu kan? Betul. Nah, menurut saya gini, Bu. Eh, paling penting itu untuk produk, itu yang kita daftarkan adalah mereknya dulu, Bu. Hmm. Gitu ya. Kalau desainnya Hmm. Ibu punya satu desain, tapi memang Ibu rencanakan untuk secara mass production, itu Ibu Mm-mm. masuk ke desain industri. Gitu. Tapi kan tetap saja, Bu, kalau misalkan figura, Ibu mau masukin Mm-mm. desain mass production, orang akan tetap bertanya mereknya apa. Benar nggak, Bu? Iya, iya, Nah, betul. berarti yang paling penting Mm-mm. adalah kita punya mereknya dulu,
baru kita misalkan bisa paralel dengan mendaftarkan desain industrinya. Begitu ya, Bu ya? Oke, oke, makasih. Soalnya yang sering dicontohkan desainnya bukan mereknya. Betul, betul, betul. Makanya gini, Bu. Mungkin yang paling gampang yang kita bisa lakukan untuk memproteksi diri kita sendiri itu Mm-mm. adalah melalui publikasi hak ciptanya, Bu. Hmm. Gambarnya Ibu upload aja di Instagram misalkan, Iya, oke. gitu ya. Mm-mm. Itu bisa memproteksi. Tetapi masalahnya begini, Bu. Kalau sesuatu sudah kita publikasikan, itu tidak bisa kita daftarkan sebagai desain industri. Karena tetap harus ada syarat kebaruan. Oh, Gitu. gitu. Jadi memang tricky, Bu. Agak rumit sih desain industri ini. Oh, Gitu. oh. Dan jadinya kan kita mau memproduksi juga kan kita harus menunggu sampai si sertifikatnya keluar ya, Bu ya. Baru Mm-mm. didaftarkan desain industrinya gitu. Justru saya pikir yang produk-produk yang paling laku itu yang desainnya yang saya mau proteksi, saya pikir begitu. Hmm. Desain industri dulu baru diproduksi. Oke, oke, oke. Makasih. Iya, sama-sama Ibu. Mungkin ada Bu pertanyaan lain? ada mungkin nyambung nih ya sebelum yang resen lagi. Bu Magda nyambung dari Pak Bagus ya. Kalau Oke. tadi kan Bu Sri mungkin itu produk ya kelihatan. Kalau Pak Bagus ini kan jasanya desain logo. Desain dia bikin desain logo. Berarti kan hasilnya semua logo-logo misalnya berbagai perusahaan dia buat. Nah, apakah harus mendaftarkan HKI dari semua yang sudah Pak Bagus buat? Atau bagaimana? Dan bagaimana jika suatu saat nanti ada plagiarisme dari luar? Apakah pendaftaran saya itu kuat? Kebetulan Pak Bagus ini bekerja freelance gitu, membuat jasa desainnya. Oh, Itu gimana baik. kita? Kalau untuk hak cipta, kalau kita bekerja untuk orang lain ya, ini kan berarti bekerja untuk orang lain ya. Hak ciptanya adalah milik orang yang eh, Udah bayar? yang membayar kita membuat logo. Itu sudah kecuali diperjanjikan secara berbeda. Tetapi secara umumnya kan tentu saja orang yang meng-hire kita untuk membuat logo pasti pengen itu jadi milik dia kan. Karena itulah dia membayar logo itu. Yang dibayar adalah jasanya gitu loh. Jadi tetap saja jasanya boleh kita daftarkan mereknya gitu ya. Jadi kan semua orang tahu, oh logo yang bagus itu buatan Pak Bagus gitu. Yang keren gitu. Yang memang memiliki arti dan makna yang bagus gitu. Jadi Jadi tetap harus berarti Pak Bagus daftarinnya adalah yang memang jasa desainnya ya. jasa Tapi desainnya. setiap hasil desain logonya yaitu udah karena mereka istilah tanda kutip udah membayar Pak Bagus desain, jadi itu udah punya hak orang yang emang udah bayar Betul, itu gitu ya. betul. Oke. Jadi Pak Bagus bisa disimak ya. Tadi jawabannya berarti sudah dijawab. Nah, kalau misalnya ada plagiarisme, nah ini kan kadang di desain tuh mirip-mirip. Nah, itu gimana? Tadi balik lagi ke pertanyaan yang pertama ya, Bu Magda ya. Ya. Kita bisa cek lagi ya, gitu. Kalau misalkan plagiarisme tentu saja nanti yang merasa eh, dirugikan adalah yang punya logo. Yang punya logonya, bukan Pak Bagus lagi. Ya, harusnya seperti itu. Nah, kalaupun logonya nanti mau coba didaftarkan misalkan sebagai merek di DJKI, kalau memang sudah ada merek yang logonya terdaftar sebelumnya, itu pasti tertolak. Karena mereka memang punya tools em, untuk melihat, untuk menilai apakah merek yang diajukan itu plagiarisme atau bukan. Gitu. Jadi, Oke, ya sebenarnya itu adalah kewajiban atau ya kewajiban dari eh, pemilik logonya yang harus mendaftarkan ke DJKI kalau mereka mau pakai sebagai merek begitu. oke, baik. Terima kasih ya Pak Bagus sudah bertanya. Kita kembali lagi ke resen ya. Pak Tarno nanti tadi Pak Tarno turunin tangan sih. Jadi berikutnya sekarang buka Mila Craft dulu. Silakan buka Mila, boleh dibuka mic-nya. Selamat malam Bu Magda. Selamat malam Ibu. Tadi
saya menyimak untuk biaya itu kalau punya surat rekomendasi kita ada keringanan biaya ya, Bu? Betul. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, surat rekomendasi itu kita dapatkan dari mana ya, Bu? Oke. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Bisa kita dapatkan dari dinas. Dinas perindustrian, dinas pariwisata, dinas perdagangan itu bisa, Bu. Di kota Ibu. Kita bisa datang ke kantor mereka dengan meminta surat rekomendasi gitu aja ya, Bu ya? Betul. Nggak ada persyaratan lain. Ada. Persyaratannya, Ibu harus membuat surat pernyataan UMK. Di mana kita bisa mendapatkan surat pernyataan UMK itu? Mas Anwar, maaf, sekali lagi, ke website DGIP. Maaf, saya sambil minum, izin ya. Ya, silakan. DGIP. Sama-sama. DGIP. Ya. Ya, Bu. Waduh, kenapa DGIP-nya begini? Itu DGIP beranda yang di bawah. Ya, betul. Nah, kita Ada unduhan di atas. ini sih Bang nggak mau diatur. Nah, ya ini sih Bang nggak mau diatur. Unduhan di sebelah FAQ. Ya, di sebelahnya ada unduhan. Di sebelahnya, Mas. Ya. Unduhan di formulir dan format surat, paling bawah. Oke. Di merek ini ada nih surat pernyataan UMK, Mas, di bawah. Nomor ke sebelah kanan lagi. Ya, surat pernyataan UMK di bawahnya. Maaf. Back dulu. Back dulu, Mas. Oke, unduhan lagi, formulir dan format surat, merek. Ke bawah. Nah, ini surat pernyataan UMK. Betul. Ibu nanti membuat itu, surat pernyataan UMK. Jadi Ibu sudah tahu dulu mereknya apa. Jangan lupa tadi ya Bu ya, harus lihat dulu di PDKI. Kalau memang sudah aman nih kira-kira, belum ada yang punya, kita buka. Sama-sama kita lihat ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti Ibu isi nama, alamat sesuai KTP, mereknya. Ibu harus tahu juga kelas mereknya. Ya, kalau misalkan craftnya apa nih? Kalau misalkan figura seperti tadi itu di kelas 20. Nah, kita buat seperti ini, lalu ke bawah isikan tanggal, pakai materai 10.000, nama lengkap, lalu tanda tangan. Itulah berkas yang kita berikan kepada dinas untuk menjadi dasar mereka membuat surat rekomendasi. Akan tetapi, tiap dinas berbeda ya Bu ya. Ada juga yang meminta IB, ada yang tidak. Jadi memang kita harus komunikasi dulu nih sama dinasnya kira-kira apa saja yang perlu. Baik. Nah, nanti kalau Ibu sudah punya surat pernyataan ini dan surat rekomendasi, nanti kita upload juga ketika kita mau melakukan pendaftaran merek di website merek tadi, pendaftaran merek. Itu ya, Bu. Baik, Bu. Oke. Mas Anwar mungkin boleh di-share linknya ya di chat Zoom. Jadi rekan-rekan lain yang mau bikin surat pernyataan itu bisa langsung buka linknya ya. Jadi kebantu banget nih Bu Magda langsung kasih contoh, kasih link ya. Jadi nanti bisa di-share oleh Mas Anwar di chat Zoom ya kalau teman-teman ingin daftar atau teman-teman bikin surat pernyataan tadi sudah dijelaskan. Nah, baik kita langsung masuk ke Ya, Pak betul, Tarno. Iya. Pak Bu Kamila udah? Ada lagi? Ada lagi Bu Kamila. Udah Bu Rani, terima kasih Bu Magda. Oh iya, terima kasih. Silakan Pak Tarno. Ya, terima kasih.
Bisa didengar ya, Kak? Pak, silakan Pak. Ini sebenarnya hampir sama tadi, tapi minta tolong bisa nggak ya? Misalnya kan saya usahanya jasa, dan saya saat ini sudah memiliki logo, termasuk logo itu saya bikin untuk termasuk channel YouTube saya. Nah, saya bisa nggak misalnya minta tolong dicek logo saya ini sudah ada yang menyamai belum gitu? Bisa nggak kira-kira? Maaf. Maaf. Baik. Kalau logo itu memang kebetulan agak sulit ya Pak ya. Karena Bapak bisa coba di website yang tadi di DGIP, sorry di PDKI, lalu Bapak masukin si image-nya atau file Bapak. Kalau misal saya share screen di sini bisa nggak logo saya? Coba ya Pak, saya coba ya. Karena ini harus ada ketepatan warna sih Pak. Untuk proses ya, Bu Magda ya. Paling gini, coba Mas Anwar kasih linknya lagi untuk ngecek logonya sudah ada atau belum. Nanti Pak Tarno masukin logonya. Gitu. Saya pengennya di tutor seperti yang awal tadi supaya saya tinggal lihat gitu. Oh. Bisa aja nih Pak Tarno nih minta tolong Bu Magda. Iya kan termasuk ilmu baru, jadi masih kalau orang Jawa una-unu gitu kalau buka websitenya tadi yang baruan. Coba kita Sambil kita kasih lihat ya. Coba Mas Anwar dibukain PDKI yang tadi. Nanti biar jadinya Pak Tarno tahu nih step-stepnya gimana. Gitu ya Pak ya. Nanti dicoba ya Pak ya. Biar lebih valid. Nah ini kan ada nih Pak di bawah nih gambar. Normal, fonetik, gambar. Iya, klik di gambar. Sorry Mas, yang tadi si Kezia Quillingnya dihapus dulu. Maaf. Ya. Coba gambar. Harusnya nggak seperti ini. Coba kita refresh lagi Mas dari PDKI Indonesia. Nah ini, tinggal masukin image-nya ke situ Pak. Gitu, klik here or drop image here. Nah yang ini nih, yang ada gambar tanda panah ke atas ini, Bapak bisa masukin di situ gambarnya untuk tahu kira-kira udah ada yang daftar sebelumnya apa enggak. Jangan cuman konsep ya Pak, tapi juga warna sebelahnya itu ada konsep, color, sama shape. Jadi Bapak memeriksa juga nggak cuman konsepnya, tapi perpaduan warnanya juga bentuknya. Nanti baru search. Jadi satu-satu nih, Bapak udah masukin image kan? Secara konsep, search dulu, ada nggak yang nyamain? Kalau nggak ada, Bapak masukin image lagi. Secara warna, ada yang nyamain apa enggak? Search lagi, baru masukin lagi, lalu lihat secara shape-nya atau bentuknya, baru search lagi, cari lagi. Gitu ya Pak. Moga-moga kalau kita sudah lihat di sini tidak ada aman, Bapak boleh daftarkan. Dan ini adalah sebuah ikhtiar kita untuk memperkecil kemungkinan tolakan. Tapi apakah pasti nggak akan ditolak, pasti diterima? Enggak ya Pak. Tidak ada kepastian itu. Karena kepastian itu hanya di tangan pemerintah daerah. Hanya dia yang tahu apakah merek yang logo yang Bapak ajukan bisa lolos atau tidak. Begitu ya Pak? Mungkin Mas Anwar boleh di-share lagi linknya supaya nanti Pak Tarno bisa langsung ngeklik. Ya Pak Tarno, tinggal masukin gambar. Praktis. Nanti langsung di copy ya Pak Tarno ya di chat Zoom, itu kan sudah ada langsung tuh link image, masukkan gambar ya. Nanti tinggal ngecek di bagian konsep udah ada yang sama belum, bagian warna udah ada yang sama belum, udah gambar di klik shape, masukin lagi gambarnya ada yang sama belum ya. Tuh, langsung dikasih Mas Anwar linknya ya. Oke, Bu Magda lagi ya, ada Pak Sofyan. Pak Sofyan silakan. Ya, Pak Tarno, makasih loh. Pertanyaannya luar biasa ya. Sekalian praktek buat Pak Tarno. Silakan Pak Sofyan.
Oh, masih di mute Pak Sofyan, boleh dibuka. Nah, Ya, selamat malam Bu Magna. Selamat malam Pak Sofyan. Iya, nah ini menarik sekali ya. Kebetulan ini saya rencana gitu ya, memang mau daftarkan untuk usaha saya ya. Jadi usaha saya ini adalah jasa pendidikan inklusif Bu, gitu. Nama usaha saya adalah bimbingan belajar Lentera Inklusif. Nah, jadi saya menjalani usaha ini sudah kurang lebih 7 tahun sejak tahun 2018. Nah, ini pertanyaan borongan mungkin ya. Yang pertama itu ketika kita mendaftarkan, apakah kita mendaftarkan logonya saja atau nama mereknya? Karena kan di logonya sendiri itu sudah ada nama lembaganya Bu ya, atau nama brandnya ya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah ketika kita mendaftar, memang ini informasi saya sudah dapat ya 1,8 ini sebelum, karena saya memang sudah niat mau daftarkan gitu ya 1,8. Apakah misalkan tidak dapat surat rekomendasi bayar 1,8 ini, apakah ini sistemnya kita bayar sekali langsung seumur hidup atau ada perpanjang gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, saya juga dapat informasi juga kalau misalnya kita sebagai anggota Jakpreneur itu di tahun 2025 ini itu dapat free untuk mendaftar. Apakah itu betul atau tidak ya Bu ya? Gitu. Karena apa namanya? Itu saya dapat informasinya dari rekan kerja saya juga gitu yang memang aktif juga di Jakpreneur. Apakah benar atau tidak seperti itu? Itu sih Bu kurang lebihnya. Terima kasih. Sama-sama, baik. Bapak untuk pendaftaran si Lentera ini, yang pertama Pak, yang saya harus bilang, jangan pernah mengucapkan nama merek kita kalau belum terdaftar. Karena banyak sekali orang yang iseng, gitu ya Pak ya. Nanti tiba-tiba, ih konsepnya Bapak Sofyan nih bagus banget nih. Terus dia ngecek-ngecek di PDKI, ih belum terdaftar, gue aja yang daftarin gitu Pak. Hilang kesempatan kita. Karena ingat Pak, first to file, siapa yang mendaftarkan duluan, bukan siapa yang duluan menjalankan. Walaupun misalkan Lentera ini sudah jalan misalkan dari 20 tahun yang lalu tapi belum didaftarkan, itu akan kalah dengan yang daftar hari ini. Begitu ya Pak ya? Iya. Jangan pernah membagi ide Pak. Oke. Gitu ya Pak ya. Itu ini saya yang pertama. Lalu Bapak bertanya, pentingan mana sih daftarin kata atau logo? Gitu ya Pak ya? Iya. Yang penting itu paling pertama sebenarnya adalah kata. Kata. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu sebuah jasa pendidikan Bapak lah. Iya. Kamu kemarin dapat diklat di mana? Itu di Lentera. Orang nggak akan tanya, nggak akan bilang itu di Lentera yang logonya gambar rumah. Nggak akan ya Pak ya? Yang pertama adalah nama. Jadi kalau misalkan saya boleh memberi saran, namanya dulu Pak didaftarkan. Baru kemudian logo. Baru kemudian logo dan tulisan. Karena memang ada pilihan itu Pak. Jadi ketika kita mendaftarkan merek, itu ada pilihan. Merek kata, merek lukisan. Merek lukisan itu adalah logo ya Pak ya. Atau kata dan lukisan. Gitu. Paling aman adalah kita daftarin merek kata sendiri, lukisan sendiri. Kenapa? Nanti tahun depan Bapak pengen, ih kayaknya kok logonya kurang eye catching ya, pengen ganti. Mau ganti ya. Lagi. Gitu. Ya, jadi bedakan saja daftar kata-katanya dulu. Tapi mohon maaf Pak, kebetulan saya barusan ngecek juga Pak di kelas Bapak untuk jasa pendidikan itu kelas 41 sudah ada yang namanya Lentera Pak. Oh gitu ya. Tuh, si Lenteranya ini nanti yang jadi masalah. Mungkin inklusifnya nggak jadi masalah karena itu umum. Si Lenteranya yang jadi pembedanya ini yang kurang kuat. Kalau saya boleh saran ya Pak ya, mungkin diganti. Gitu Pak. Ini sekalian nih Pak, jadi saya sambil ngobrol-ngobrol seperti ini, saya juga konsultankan Bapak, kasih konsultasi sama Bapak, kalau bisa lebih baik namanya diganti. Nanti sebelum Bapak daftarin, Bapak cek dulu ke yang tadi saya bilang di PDKI itu ada di chat, tadi sudah dibagikan oleh Mas Anwar, dicek, cari yang kelas 41 ada atau tidak. Kalau ada di kelas 41, lebih baik ganti nama. Misalkan Bapak udah nemukan, kayaknya nama ini bagus deh untuk gantiin Lentera. Bapak cek lagi di PDKI, cari lagi kelas 41 ada atau tidak. Kalau ada, ganti lagi. Daripada kita sudah bayar,
lalu Iya. hilang begitu saja, ya Pak ya, karena ditolak, sayang sekali kan ya Pak ya. Jadi lakukanlah pengecekan awal supaya biaya yang kita keluarkan tidak sia-sia. Begitu Pak. Lalu yang kedua tadi pertanyaan Bapak, apakah dengan sekali biaya akan cukup untuk seumur hidup? Tidak Pak. Kalau untuk merek itu 10 tahun. Gitu. Jadi perpanjangannya nanti harus dilakukan paling cepat 6 bulan sebelum masa perlindungan berakhir, paling lambat 6 bulan setelah masa perlindungan berakhir. Tapi sebaiknya dilakukan 6 bulan sebelum masa perlindungan berakhir supaya tidak ada biaya tambahan. Karena biaya perpanjangan merek setelah masa perlindungan berakhir itu biasanya 2 kali lipat daripada sebelum masa perlindungan berakhir. Begitu. Mungkin saya bisa dibantu, ada pertanyaan yang belum dijawab dari Pak Sofyan? Tadi yang mengenai Jakpreneur tadi, Bu. Oh, Jakpreneur. Bapak mohon maaf, kalau Jakpreneur itu kan beda sama Kemenekraf, jadi mungkin programnya berbeda. Mungkin ada. Kalau kami Gitu ya. sendiri dari Kemenekraf, tahun ini kita sudah memberikan fasilitasi pendaftaran KI gratis di Aceh dan di Semarang. Gitu ya. Nah, kalau misalkan emang ingin mendapatkan fasilitasi serupa, bisa mengikuti Instagram Kemenekraf, Pak. Gitu. Kemenekraf ya. Biasanya untuk kegiatan-kegiatan seperti itu kita ada umumkan dulu di IG-nya Kemenekraf. Nanti dari situ bisa daftar secara online karena biasanya kita memang open call seperti itu, Pak. Nanti kalau memang lulus kurasi kita undang untuk ikut. Gitu. Iya, mungkin tambahan lain lagi, Bu. Boleh ya. Jadi kebetulan saya juga kan di tahun 2022 karena saya punya goals itu kedepannya membuka sekolah inklusi ya Bu ya. Nah jadi saya mendirikan yayasan, itu nama yayasannya adalah Yayasan Lentera Rumah Inklusif gitu. Nah itu bagaimana ya Bu? Nama yayasan bisa dijadikan nama merek, Pak. Tetap Merek ini. kalau belum ada yang mendaftarkan sebelumnya. Tapi kalau udah ada lenteranya itu ya tadi ya. Iya, sayangnya di situ, Pak. Kalau menurut saya, Pak, lagi-lagi saya nggak bisa bilang kalau menurut pendapat saya ditolak, itu pasti akan ditolak. Enggak, Pak. Tetap aja semuanya ada di tangan pemeriksa merek. Tetapi yang saya bisa adalah membantu mengurangi atau memperkecil kemungkinan penolakan. Gitu ya, Pak. Oke. Baik. Mungkin Oke, ada baik, terima. Iya, silakan. Cukup. Baik, sama-sama, Pak. Iya, mungkin untuk apa namanya itu ya untuk linknya mungkin bisa di-share juga di WhatsApp ya agar nanti bisa saya coba itu juga itu informasinya mungkin Mas itu ya. Terima kasih. Makasih Pak Sofyan. Ya. Nanti linknya akan dibantu Mbak Dea ya, di-share di setiap grup. Dan tadi pertanyaan Pak Sofyan mengenai biaya sebenarnya sama dengan pertanyaan Mbak Citra. Jadi Mbak Citra udah kejawab juga ya pertanyaan untuk biaya pendaftaran berlakunya sampai selamanya atau perpanjangnya gimana. Tadi sudah dijelaskan 10 tahun dan 6 bulan sebelum masa perlindungan mesti diajukan lagi. Gitu. Nah, lanjut nih karena waktu terbatas masih boleh nggak ya Bu Magda satu lagi? Boleh. Boleh ya. Dari Medan soalnya jauh. Pak Johan, silakan. Silakan Bapak. Ya, selamat malam Bu Mada. Selamat malam semua teman-teman. Ya, langsung aja ya ke pertanyaannya. Pertanyaanku, merek toko. Kalau merek toko itu apakah ada batas wilayah atau semua di seluruh Indonesia berlaku kalau didaftarkan merek toko? Itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab ya Pak Johan. Pendaftaran merek itu perlindungannya seluruh Indonesia. Begitu. Jadi bukan per kewilayahan Pak. Jadi satu Indonesia perlindungannya. Nasional. Begitu ya Pak. Oke, makasih ya Bu. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Mungkin Bapak udah cukup Pak Johan? Ya cukup Bu. Cukup. Oke. Karena singkat, Pak Johan terima kasih. Satu lagi berarti Bu Magda nanggung. Boleh. Bu Yeni silakan Bandung.
Selamat malam, Bu Magna. Terima kasih, Karani. Saya sih pertanyaannya tadi hampir sama dengan Ibu siapa tuh saya lupa. Yang pertama, saya hanya ingin lihat kalau kaisar hijab itu ada enggak namanya. Soalnya sebelumnya itu saya pernah menggunakan, kan ini ngambil dari nama anak saya, panggilan sehari-harinya Kay ya, Kay Kaisar. Sebelumnya kita pakai merek Kay hijab, ternyata sudah ada yang make gitu. Nah, Kaisar ini belum saya sempat lihat lagi gitu. Apakah mungkin maaf bisa dilihatkan, Bu? Boleh Bu, ini saya lagi ngetikin Bu. Oke, makasih. Ibu gini, kalau Kaisar untuk hijab itu kan dipakai nih Bu ya di kelas 25. Kebetulan sudah ada merek Keiza. Karena perbedaan satu huruf doang itu nanti jadinya masuknya persamaan pada pokoknya Ibu. Karena terlalu mirip. Gitu Bu. Kemungkinan bisa ditolak. Kalau saya menyarankan mungkin boleh diganti dengan merek lain. Keiza. Keiza tanpa R. Ini pakai R juga tetap ditolak ya, Bu? Iya. Takutnya ditolak, Bu. Karena secara fonetik bisa membingungkan customer. Customer ya. Iya, Karena beda lebih ke situ tipis sih, Bu. ya. Jadi, ya pertimbangannya seperti itu, Bu. Jadi kalau misalkan nanti produk Ibu dan produknya Keiza ada dalam satu toko yang sama bersebelahan, dia akan bingung ini yang mana sih nih yang sebenarnya yang mau saya beli gitu loh. Gitu ya, Bu ya. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu. Dicari lagi Bu yang lain. Jangan lupa ngecek ke PDKI ya, Bu ya. Supaya aman. Ini kayaknya keluar dari sini lemes semua nih. Satu nama itu benar-benar berpengaruh ya. Padahal depannya misalnya rumah inklusi, lentera inklusi, karena ada lentera, jadi ya kemungkinan kecil gitu kan. Kaisar gitu ya. Ternyata hak intelektual itu benar-benar berharga ya, Bu Magda ya. Betul. Oke, luar biasa. Ini Pak Narto izin karena waktunya sudah lewat. Nanti Bu Magdanya soalnya nggak istirahat-istirahat. Jadi tulis aja ya di chat Zoom ya. Jadi nanti semua pertanyaan yang di chat Zoom nanti kami akan cek oleh Bu Magda untuk dijawab voice note ya. Bu Magda izin ya. Gitu karena ini menarik banget mengenai HKI. Saya sendiri sebenarnya kerja di konsultan pelatihan juga langsung mikir nama kita udah ada belum? Gitu. Jadi benar-benar wawasan yang baru. Terima kasih banyak Bu Magda. Mungkin sebagai akhir dari nobar kita malam hari ini ya, mungkin pertanyaan terakhir, kira-kira dari Bu Magda ada nggak ya pesan atau langkah awal yang bisa dilakukan oleh peserta UMKM disabilitas agar mulai peduli ya dan bergerak untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Nah, mungkin sebagai pesan penutup buat teman-teman bangga nih, kenapa sih kita perlu banget gitu ya untuk HKI ini. Silakan Bu Magda. Baik. Bapak Ibu sekalian, mungkin pesan saya tidak banyak. Yang paling utama adalah lindungi hak kekayaan intelektual kita, lindungi usaha kita dengan mendaftarkan, minimal Ibu Bapak mendaftarkan merek. Itu paling penting. Saya sudah kasih beberapa tools-nya untuk lihat untuk memperkecil kemungkinan penolakannya itu melalui PDKI. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian mau mendaftarkan, karena kita bicara tentang biaya yang tidak sedikit ya, minimal 500.000 untuk pendaftaran merek, tolong dicek dulu apakah produk Bapak dan Ibu mereknya sudah ada yang mendaftarkan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah ada yang mendaftarkan bagaimana? Apakah kita harus berhenti berjualan? Tidak. Bapak dan Ibu sekalian silakan pakai merek yang Bapak dan Ibu punya sekarang sambil mencari nama baru, sambil berusaha mendaftarkan. Nanti kalau sudah sertifikatnya di tangan, haknya sudah di tangan, baru kita ganti nama produknya. Jangan sekarang daftarin dengan nama lain, langsung produknya diubah semua mereknya. Nanti kalau misalkan ditolak, kita ganti nama lagi. Nama-nama di produknya, jangan ya. Ditunggu dulu.
sampai sertifikatnya kita punya, baru nama merek yang ada di produk untuk labelnya, segala macamnya baru diganti. Begitu juga dengan perizinan-perizinannya. Jangan pernah abai dengan pentingnya melindungi kekayaan intelektual. Kenapa? Karena ketika ada orang yang merasa keberatan dengan usaha kita, pemilik merek, dia punya hak untuk melarang kita berjualan. Ingat, hak kekayaan intelektual itu adalah hak untuk melarang. Jadi kalau ada yang sudah melarang kita, misalkan merek kita nih sudah ada sebenarnya sudah pakai dan dia sudah besar. Dia mau melarang kita memakai mereknya dia punya hak dan kita mau nggak mau harus berhenti berjualan dengan menggunakan nama tersebut. Jadi mohon Bapak dan Ibu sekalian harus jeli, harus mau repot untuk pemeriksa itu semua. Lalu yang kedua, mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga harus rajin melihat apakah ada program-program kementerian yang bisa memberikan fasilitasi perlindungan KI secara gratis. Bukan cuma dari Kemenekraf, ada juga dari Kemenperin, Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Rajin-rajin melihat supaya kita bisa scale up, Bapak dan Ibu. Supaya usaha kita nggak stuck di situ aja, bisa menjadi lebih besar dan lebih berpeluang untuk dunia perdagangan yang luas ini. Mungkin begitu, demikian dari saya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau dalam pemaparan saya ada yang kurang atau ada salah-salah kata, saya mohon maaf untuk Bapak dan Ibu sekalian, dan saya juga mau bilang bahwa saya sangat amat merasa terhormat, merasa bahagia bisa membagikan sedikit apa yang saya tahu untuk teman-teman sekalian. Dan saya bangga dengan segala keterbatasan yang Bapak dan Ibu miliki. Bapak dan Ibu tetap berkarya, tetap berguna bagi sesama, tetap menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu sekalian mampu. Keren, Bapak dan Ibu sekalian keren semuanya. Terima kasih ya, saya sudah diundang. Baik, terima kasih Bu Magda, dan sebagai akhir dari sharing Bu Magda ya, seperti biasa kami kalau di program Bangga karena kita didukung penuh oleh Permata Hati, Permata Bank, dan juga Precious One, kita mau sama-sama foto bersama Bu Magda dengan memberikan hati kita buat Bu Magda. Jadi kalau foto kita mau kasih hati karena sudah berbagi dengan hati, wawasannya luar biasa buat kita semua. Jadi kita berikan hati kita buat Bu Magda ya. Oke, Mas Anwar silakan bisa foto, yang mau buka kamera silakan ya, karena hari ini menarik sekali. Malam ini kita mau kasih hati, mau lewat tangan, mau hati besar, boleh ya. Silakan. Pak Ahmad, hatinya belum kelihatan Pak Ahmad. Hatinya, Bu Vera hatinya tuh belum kelihatan. Oke, sudah? 1, 2, 3. Sip, sudah selesai. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Magda untuk sharingnya yang luar biasa. Sehat selalu dan sukses buat Bu Magda ya. Amin. Oke, terima kasih. Untuk yang lain sebentar saya mau umumin dulu buat nobar kita berikutnya, tema kita apa, dan juga apresiasi untuk pertanyaan terbaik ya. Sekali lagi Bu Magda, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Mbak Dea, Mbak Rani, Mas Anwar, terima kasih, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu semua teman-teman semua, terima kasih, saya izin live ya. Terima kasih. Nah, teman-teman, hari ini tuh menarik banget ya nobar kita ya. Kayaknya kurang waktunya, saya juga masih penasaran. Tapi gimana ya? Nah, makanya jangan ketinggalan untuk nobar berikutnya. Kita akan bagaimana AI, karena dunia kita ada dunia AI. Jadi ini penting banget, jangan lupa hadir di nobar tanggal 24 September. Ini cuma sebulan sekali ya, pasti pembicaranya luar biasa semua. AI untuk UMKM memaksimalkan pelayanan dan pemasaran. Karena saya sendiri udah pakai AI, mau MC aja pakai AI, mau ngapa lagi semua pakai AI, mau kuliah pakai AI ya. Dan tentunya usaha udah zamannya zaman AI. Jadi jangan ketinggalan ya, hadir di tanggal 24 September, nanti Mbak Dea akan ingetin lagi. Nah, bulan berikutnya lagi nanti akan ada sharing juga spesial jurus alumni wujudkan bisnis kuliner sukses dan legal. Karena dari program Bangga ikut Bangga, banyak loh rekan-rekan kita yang berhasil, mereka praktekkan hasil pembelajarannya dan luar biasa, kulinernya bisa sukses juga ya. Itu jangan ketinggalan. Tapi itu di bulan November. Mbak Dea, kok bulan Oktober nggak ada ya?
kita nggak ada nobar di bulan Oktober, nggak apa-apa deh, ya, langsung September ke November ya. Aduh, lama kali ya. Dan selanjutnya, siapa untuk apresiasi kita malam hari ini dapat voucher ya, voucher GoPay. 25 ya Mbak Dea, nanti akan dikirimkan. Pemenangnya ada Hana Batik dan Camilla Craft ya. Yang lain bagus-bagus pertanyaannya, tapi balik lagi seperti program Bangga ya, cuma dipilih 2 Mbak Dea. Jadi nggak apa-apa ya, kita sharing bersama, ngobrol bersama ya. Jadi jangan ketinggalan, bulan depan ya itu menarik, jadi pastikan rekan-rekan Bangga hadir semua. Sekali lagi terima kasih untuk semangatnya buat rekan-rekan Bangga, dan sehat selalu ya, sukses selalu buat rekan-rekan Bangga, sampai ketemu di bulan depan. Selamat malam. Mereka.